Ya, selamat malam saudara. Saya mencoba live streaming 2 kali dan ternyata dua-duanya gagal. Saya tidak tahu masalahnya apa ya. Dan saya akan merekam saja videonya dan saya upload. Nah, saudara-saudara, mungkin saya akan bahas ringkas saja topik ini, yaitu Saifuddin Ibrahim, Ade Armando, dan Mahfud MD dalam konteks kebangsaan. Dalam video saya yang lalu yang membahas mengenai Saifuddin Ibrahim, saya sudah katakan bahwa permintaannya untuk menghapus 300 ayat Al-Quran itu bukan penginjilan. Dan saya sudah buktikan itu dari Alkitab. Ya, itu bukan pemberitaan Injil. Maka saya katakan itu adalah satu blunder. Lalu saya membuat satu video lagi yang membahas Pak Saifuddin Ibrahim dan Pak Ade Armando. Di sana saya mencoba untuk melihat cacat logika daripada permintaan Pak Saifuddin Ibrahim ya, sekaligus juga ketidakcukupan logika daripada tanggapan Pak Ade Armando ya terhadap apa yang dinyatakan oleh Pak Saifuddin Ibrahim. Nah, saudara-saudara, saya mencoba mengaitkan permintaan Pak Saifuddin Ibrahim ini dengan apa yang dalam teologi reform itu disebut sebagai mandat budaya. Nah, mandat budaya ini adalah apa? Kita boleh menjadi garam dan terang di tempat pekerjaan kita masing-masing dan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Di dalam tempat pekerjaan kita masing-masing, kita boleh bekerja dengan jujur, dengan rajin, dengan karakter yang unggul, yang mirip Kristus ya. Maka kalau Anda politisi, Kristen ya, maksudnya orang Kristen yang terjun di politik, maka Anda itu harus jujur, tidak korup, kerja dengan rajin, tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau tidak bermoral. Ya, dan prinsipnya adalah bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Maka kalau bekerja untuk kemuliaan Tuhan, yang dihasilkanlah pasti ya maksud saya yang dihasilkan pastilah itu yang berbobot ya, yang sangat-sangat baik ya. Karena kita mau memuliakan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Ya, demikian juga bekerja dengan rajin ya, dengan teliti dan bertanggung jawab. Nah, ini caranya orang Kristen menjalankan mandat budaya. Ya, sebelum manusia jatuh dalam dosa, memang mandat budaya ini berkaitan dengan memelihara alam semesta ini ya, membudidayakan dunia ini, alam ini ya. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, maka pemeliharaan atas alam ini, pengelolaan atas alam ini, lingkungan kita itu berkaitan dengan natur manusia yang berdosa. Kita bukan saja berhadapan dengan bagaimana menata alam, tapi berhadapan dengan orang-orang berdosa yang merusak alam, merusak lingkungan, merusak bagaimana manusia itu harusnya berbudaya. Ya, merusak budaya kerja, ya. Merusak apa lagi? Ya, macam-macam saudara ya. Seni, pendidikan, ekonomi, politik, semua rusak karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Maka mau tidak mau, urusan mandat budaya setelah manusia jatuh dalam dosa bukan hanya berkaitan dengan perintah di dalam Kejadian 1 ayat 28 yang mengatakan beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan bumi ya, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara ya, dalam pengertian kita membudidayakan semua itu, menata semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, bukan hanya itu ya, tapi setelah jatuh ke dalam dosa, maka manusia adalah juga sasaran mandat budaya kita. Bagaimana kita menunjukkan kualitas pekerjaan kita dalam panggilan pekerjaan kita masing-masing. Bagaimana kita menunjukkan kerajinan kita, keberbobotan kita, ya, dan kejujuran kita. Bagaimana kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan di dalam panggilan pekerjaan kita masing-masing. Nah, ini mandat budaya ya. Nah, saya coba kaitkan dengan
pernyataan Pak Saifuddin Ibrahim yang meminta 300 ayat Al-Quran itu dihapus ya. Itu tidak cocok juga ya. Tidak connect dengan mandat budaya. Saya kira itu bukan mandat budaya. Saya coba kaitkan lagi misalnya dengan apologetika. Apologetika intinya adalah membela iman Kristen. Mempertahankan iman Kristen. Siap sedia memberikan pertanggungjawaban atas iman Kristen yang kita punya. Ya. Tapi kalau hanya sekedar menyerang lawan, ya saya kira juga ada cacat di sana ya kalau itu dikatakan apologetika. Maka kesimpulan saya begini. Dalam konteks penginjilan pernyataan Pak Saifuddin Ibrahim itu tidak memadai, itu bukan penginjilan. Dalam konteks mandat budaya itu juga bukan mandat budaya. Dalam konteks apologetika itu juga tidak memadai. Ya. Saya banyak melihat yang ya mengaku apologet di YouTube ya. Tapi kerjaannya cuma hanya membahas kitab Islam, kitab orang ya. Bagi saya itu tidak memadai untuk menjadi seorang apologet. Karena inti apologetika Kristen adalah mempertahankan iman Kristen, membela iman Kristen dari serangan-serangan dari luar. Harus ada kaitan dengan itu. Ya, nanti kalau ada serangan balik karena diserang, itu lain hal ya. Tapi kalau hanya sibuk bahas sana, bahas kitabnya dia, bahas imannya dia, bahas nabinya dia, ini ada yang salah dengan apologetika Kristen. Dan saya tidak setuju dan sama sekali tidak mendukung cara apologetika semacam itu. Itu bukan apologetika. Dan itu sangat-sangat tidak berbobot. Jadi pernyataan menyuruh menghapus atau meminta menghapus 300 ayat Al-Quran bagi saya itu bukan apologetika juga sih. Ya. Tidak memadai untuk disebut apologetika. Ya, jadi bagaimana? Kalau saya berbicara dalam konteks kebangsaan, ya sebaiknya memang orang-orang Kristen tidak boleh seperti itu. Ya, kalau kita bicara konteks kebangsaan ya. Mending kalau pendeta menurut saya harus memberitakan Injil, harus mengajar Alkitab, bukan membahas kitab orang, dan juga jikalau berapologetika, fokus kepada pembelaan iman Kristen dari serangan-serangan dari luar. Ya, saya kira itu ya. Saya kira itu. Maka saya hanya khawatir saja nanti Pak Saifuddin Ibrahim ini kebablasan menjadi semacam Paul Zhang yang kedua. Dan ini sangat-sangat tidak baik menurut saya ya. Karena bagi saya Paul Zhang itu tidak lebih daripada seorang pencemooh. Ya, seorang pencemooh yang tidak berbobot. Ya, dia menghina iman Kristen, menghina doktrin Tritunggal, mentertawakan doktrin Tritunggal dan lain sebagainya. Dan karena dia berada di luar negeri, dia juga bebas serang-serang Islam dan lain sebagainya, serang pemerintah Indonesia, ya serang-serang siapa saja ya begitu ya. Bagi saya orang semacam ini tidak lebih daripada pencemooh. Nah, saya berharap Pak Saifuddin Ibrahim yang saya hormati ya tidak seperti itu ya. Dan saya tahu Pak Saifuddin Ibrahim ini adalah orang yang sebetulnya niatnya baik ya. Saya tidak bisa bayangkan ya Pak Saifuddin Ibrahim ini dengan mata kepalanya sendiri melihat MKC itu diperlakukan tidak adil. Nah, ini memang jadi satu problem ya. MKC bagi saya memang salah ya, memang salah ya. Tapi mendapat tuntutan hukuman lebih berat dari kesalahannya, ini ketidakadilan. Dituntut 10 tahun penjara. Munarman berapa? 8 tahun kalau tidak salah ya. Yahya Waloni cuma 6 bulan di penjara sudah bebas. Ya, belum lagi MKC ini waktu dia diproses di polisi, dia dipukuli di sana. Ya, secara liar dan secara biadab ya. Jadi Pak Saifuddin melihat itu dengan mata kepala sendiri kan. Kan dia yang berdiri ya membela
atau memperjuangkan nasib MKC. Jadi saya kira mungkin itu yang memicu sehingga Pak Saifuddin mengungkapkan kata-kata yang sebetulnya memang dalam konteks kebangsaan itu tidak perlu dikatakan, ya, tidak perlu dilakukan. Ya. Jadi ya ini juga mungkin harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah Indonesia, ya, dalam kasus Pak Saifuddin ini, ya. Ya, seperti itu, ya. Jadi ringkasnya untuk Pak Saifuddin menurut saya berharap jangan jadi Paul Zhang yang kedua, ya. Saya kira cukup, ya. Blunder-blunder semacam itu tidak penting juga sih, ya, untuk membangun kebangsaan kita, ya, untuk membangun NKRI dan lain sebagainya, ya. Justru hanya menimbulkan permusuhan, ya, kebencian, ya, seperti itu, ya. Maka saya kira tidak penting untuk dilakukan itu. Ya, tapi saya tetap respect dan menghargai, ya, karena biar bagaimanapun Pak Saifuddin ini melihat sendiri, ya, ketidakadilan itu, dan dia mencoba menyuarakan itu dengan caranya sendiri, ya. Ya, seperti itu, ya. Lalu Pak Ade Armando, saya lihat Pak Ade Armando ini ada banyak yang membahas, ya. Saya terus terang tidak mendengar, ya, bahasan-bahasan mereka, tapi saya mau berkata begini, selama itu bukan sedang menyerang, ya, Pak Ade Armando, tapi mengingatkan bahwa pernyataannya itu, ayat-ayat kebencian ada di semua agama, lalu sebagai orang Kristen yang rasa betul bahwa Alkitab itu mengajarkan kasih, bukan balas dendam, dan itu ajaran Kristus. Tapi Pak Ade Armando itu merujuk secara salah, ya, secara salah, ya, kepada perkataan Tuhan Yesus, aku datang bukan untuk membawa damai tapi membawa pedang. Ya, Pak Ade Armando merujuk kepada itu, lalu dia berkata, ini bisa juga memicu kebencian, begitu, ya. Padahal salah kaprah itu, konteksnya bukan begitu. Waktu Yesus berkata, aku datang bukan untuk membawa pedang, bukan untuk membawa damai, tapi membawa pedang. Dia hanya bermaksud bahwa kedatangannya itu memisahkan orang. Pedang itu kan tajam dan memisahkan. Memisahkan mana yang pengikut Yesus dan mana yang bukan pengikut Yesus. Yang bukan pengikut Yesus akan membenci yang menjadi pengikut Yesus. Dan ini memang fakta. Terjadi dalam sejarah seperti itu. Ya, itu maksudnya. Dan ini tidak sama sekali sedang mengajarkan kebencian di situ. Nah, maka Pak Ade Armando ini merujuk secara salah di sana. Ya, tetapi yang saya maksudkan di sini adalah Pak Ade Armando ini adalah orang baik, ya. Saya walaupun tidak selalu mengikuti video-videonya, ya, tapi saya sering-sering mendengar ulasan-ulasannya di Cokro TV. Beliau ini adalah orang baik, ya, orang yang memperjuangkan keberagaman, ya, bahkan memperjuangkan hak-hak minoritas, ya. Sehingga bagi saya salah rujuknya itu terhadap Alkitab untuk membenarkan klaimnya bahwa ayat-ayat kebencian itu ada di semua agama, bagi saya tidak boleh menjadi dasar bagi orang Kristen lalu menyerang beliau ini seolah-olah Pak Ade Armando ini adalah kadrun. Tidak boleh seperti itu menurut saya, ya. Maka saya tidak membahas itu, ya. Baru di sini saya bahas mengenai rujukannya itu, ya, terhadap Yesus datang bukan untuk membawa damai tapi membawa pedang, ya. Seperti itu. Jadi sayang rasanya kalau orang Kristen sibuk membahas Ade Armando, yang sebetulnya Ade Armando ini adalah orang nasionalis, orang baik sekali, ya. Ya, ampunilah, ya, maafkanlah kalau ada blunder-blunder sedikit seperti itu, ya. Beliau ini adalah orang baik, ya. Itu pesan saya, ya, sih, ya, atau harapan saya sih, ya, kepada saudara yang beragama Kristen, ya. Jadi kita harus tahu mana musuh, mana teman, ya. Musuh kita bersama ini kalau dalam konteks kebangsaan itu yang mau mengganti Pancasila. Ya, yang mau mengganti Pancasila, ya, dengan khilafah.
Nah, ini musuh kita, dan Pak Ade Armando ini adalah orang yang berjuang di garis depan untuk melawan hal itu, saudara. Nah, ini kita perlu dukung. Sebagai orang Kristen kita perlu doakan orang ini. Ya, jadi menurut saya maafkanlah blundernya itu ya. Jangan terlalu berlebihan kita tanggapi. Terakhir sekarang Pak Mahfud MD ya. Pak Mahfud MD ini memang sangat responsif ya kemarin atau ya minggu lalu ya, ketika pernyataan Pak Saifuddin itu viral ya, dan Pak Mahfud meminta polisi untuk memproses ya, seperti itu. Saya kira itu adalah respons yang wajar ya. Lagi pula Pak Mahfud kan menteri ya, Menko Polhukam kan begitu ya. Jadi ini adalah sesuatu respons yang wajar. Karena memang apa yang dinyatakan Pak Saifuddin itu adalah memang bisa menimbulkan keresahan ya. Masa meminta 300 ayat Al-Quran itu dihapus ya. Dan sudah pada tempatnya seorang menteri meminta ya untuk ini diproses begitu. Jadi saya kira tidak salah juga. Jadi kalau orang, apalagi orang Kristen ya, suka memanas-manasi ya, lalu mempasang-pasangkan Saifuddin versus Mahfud MD. Ya, lalu kemudian mengutip-ngutip pernyataan Pak Saifuddin yang ajak duel atau apalah. Padahal saya yakin sekali Pak Saifuddin itu maksudnya bukan ajak duel berkelahi, bukan itu. Ya, paling konteksnya cuma guyon itu, atau mungkin maksudnya ya berdebat atau beradu argumentasi atau apa, bukan duel berkelahi begitu kan. Tapi ada juga postingan-postingan yang memanas-manasi ya dan lain sebagainya. Dan bagi saya ini, kalau orang Kristen Anda melakukan sesuatu hal yang sama sekali tidak layak bagi seorang Kristen ya, memanas-manasi situasi, menggoreng-goreng ya. Ya, jadi sesuatu yang orang Kristen tidak boleh lakukan itu. Hanya karena konten Anda lakukan itu, ini bahaya besar. Pak Mahfud ini orang baik ya. Anda tidak perlu musuhi dia ya. Seorang yang sangat baik saya kira, sangat nasionalis ya. Jadi responsif ya. Responsif ya. Seorang pejabat ya seperti itu. Apalagi itu kewenangan dia, Menko Polhukam kan. Wah, ini meresahkan. Minta polisi usut, urus ini. Ya sudah pada tempatnya saudara. Saudara mau protes apa? Memang kewenangannya seperti itu. Ya. Nah, maka saya kira bukan pada tempatnya orang Kristen ribut tentang ini. Mending kita doakan Pak Saifuddin ya, agar Pak Saifuddin kembali fokus untuk memberitakan Injil. Karena saya tetap sangat-sangat yakin ya, dia jauh lebih baik dari Paul Zhang. Dia bukan Paul Zhang. Pak Saifuddin ini orang yang saya kira dipakai Tuhan dan bisa mempunyai sesuatu pengaruh yang baik ya untuk penginjilan, bahkan untuk apologetika. Ya, maka kita berharap Pak Saifuddin ini kembali kepada relnya yang benar, memberitakan Injil, berapologetika dengan benar, begitu ya. Bukan hanya sekedar serang-serang seperti Paul Zhang. Ya, mending kita doakan Pak Saifuddin ya, daripada Anda ikut-ikut memanas-manasi, lalu mungkin ikut-ikut seolah-olah menyerang Pak Mahfud MD begitu ya, saudara ya. Ya itu pendapat saya. Dan sekaligus juga ini saya kira menjadi masukan untuk menteri ya sekelas Pak Mahfud ini. Ya, supaya bisa melihat dengan jelas ya bahwa sebetulnya memang Pak Saifuddin ini dipicu oleh kasus MKC. Karena dari awal kasus MKC ini memang Saifuddin itu berdiri dan dia dengan mata kepalanya sendiri melihat ketidakadilan seperti itu. Dan ini boleh menjadi satu masukan untuk Pak Mahfud ya, seperti itu. Ya, memang negara kita butuh keadilan. Ya, kalau minoritas lebih keras hukumannya, padahal kesalahannya sama dengan yang mayoritas, ini ketidakadilan.
Nah, sebagaimana juga Pak Saifuddin mengatakan, bagaimana dengan Abdul Somad? Bagaimana dengan Felix Xiao? Bagaimana dengan Irene Handono? Ya, dan yang lainnya ya, yang terus serang Alkitab, menghina-hina Alkitab, dikatakan palsu lah dan lain sebagainya. Kemudian juga memfitnah-fitnah pendeta, memfitnah-fitnah Kristen, padahal Kristen tidak seperti yang mereka bicarakan. Ya, apakah mereka juga harus diproses? Kita belum melihat itu. Ya, kami yang Kristen belum melihat itu ya. Jadi saya yakin Pak Saifuddin itu blunder dan jelas itu salah ya. Suruh hapus, meminta menghapus 300 ayat Al-Quran ya. Tetapi di sisi lain itu juga dipicu oleh ketidakadilan yang jelas dia lihat di dalam negara ini, dan ini menjadi masukan untuk pemerintah ya, termasuk untuk Pak Mahfud ya. Kalau Saifuddin diminta untuk diproses, bagaimana dengan Abdul Somad, Irene Handono, Felix Xiao, dan yang lainnya ya, seperti itu. Tapi intinya bagi saya sebetulnya bukan saling tangkap menangkap ya. Tangkap yang Kristen sana dan balas sekarang tangkap yang Islam. Tangkap yang Islam, sekarang balas tangkap yang Kristen. Ini ya lama-lama betul-betul satu pertandingan tangkap-tangkapan, dan lama-lama ya menjadi tidak baik ya. Menurut saya yang diperlukan sebetulnya hanyalah keadilan ya. Itu saja. Adil terhadap minoritas, juga adil terhadap mayoritas. Hanya itu saja ya. Dan saya tidak mau secara detail berbicara lebih jauh mengenai hal ini. Ya, saya kira pemerintah tahulah itu ya. Ya, Pak Mahfud MD tahulah itu. Cuma bagi saya tetap begini. Orang-orang Kristen harus menahan diri ya. Jangan serang-serang sembarang ya. Apalagi serang-serang orang baik ya. Kalau ada ketidakadilan ya, kita sambil bersuara, sambil berdoa. Toh pemerintah itu bukan hanya satu orang. Kita tuntut satu orang, harus begini. Iya, kalau segala sesuatu itu berada dalam kewenangan dia. Tapi masih ada orang lain juga yang menjadi pengambil keputusan ya. Penentu kebijakan. Ya susah dong. Jadi ya kita ukur-ukurlah ya, menilai, ya menyikapi. Apalagi pemerintah ya seperti itu. Ya, jadi saya kira itu tanggapan saya ya. Dan bagi saya tetap saja ya, Pak Saifuddin saya tetap respect. Mudah-mudahan tidak jauh di Paul Sang yang kedua. Pak Ade Armando saya doakan agar menjadi prajurit bangsa ini. Ya, berdiri di garis depan untuk membela NKRI, keberagaman, pluralitas dalam negara ini ya. Membela Pancasila ya. Juga Pak Menteri agar kiranya bertugas dengan baik. Semuanya ini orang nasionalis ya. Cuma nasionalis dengan caranya masing-masing ya. Saya kira itu saja ya yang saya sampaikan dalam video ini. Tuhan memberkati kita sekalian.